yang mereka masuk ke dalamnya itu mengalirlah di bawahnya sungai-sungai dengan air yang jernih. Lahum fiha mayasyaun. Bagi mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam surga, apapun yang kita inginkan, maka keinginan itu akan terwujud. Kazalika yajzillahul muttaqin. Yang demikian itu, atau dengan cara yang demikian itu, Allah memberi balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa itu akumulasi dari iman Islam, amal soleh, dan ridho Allah. Jadi akan masuk ke dalam surga. Salah satu surga yang akan dimasuki itu adalah surga Aden. Apa surga Aden itu? Ya, Aden itu dalam bahasa Arab berasal dari kata adana ya'dinu adnan. Arti sederhananya tinggal atau menetap. Jannatu Adnin itu artinya taman, tempat tinggal, taman tempat menetap. Dari kata adnin itu muncul istilah ma'din. Ma'din itu artinya barang tambang. Kan ada zakat ma'din, zakat dari barang tambang. Itu asal katanya adana, sama dengan adnin. Ya. Kalau begitu, apa maksudnya Jannatu Adnin itu? Maksudnya surga Aden itu adalah surga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang memasukinya, yang bahan dasarnya itu adalah barang tambang yang sifatnya itu disebut dengan perhiasan-perhiasan mulia. Jadi surga Aden itu dibuat dari intan yang berwarna putih, tidak ada sedikit pun celah warna hitam atau warna lain. Itulah Jannatu Adnin. Jadi Jannatu Adnin itu surga yang dibuat dari intan yang berwarna putih, yang tidak ada goresan warna lain selain warna putih bersih dari intan itu. Itulah Jannatu Adnin, yang siapapun masuk ke dalamnya tidak akan pernah merasakan kejenuhan dan kebosanan akan keindahannya. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin indah, begitu seterusnya, sehingga hamba Allah itu merasa ta'ajub dengan Jannatu Adnin itu. Jadi begitu luar biasanya penghargaan, reward yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kematiannya itu indah. Dalam pengertian kematian yang disertai oleh iman Islam, amal soleh, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama mufassir mu'tabar, hanya ada 4 golongan manusia saja yang akan masuk ke dalam surga Aden itu. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa.
Ini akan masuk ke dalam surga Aden. Yang kedua, orang-orang yang amal solehnya banyak. Surat Toha ayat 75 dan 76. Yang ketiga, orang yang berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah yang lain dan juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Ini akan menempati surga Aden. Surat Fatir ayat 33. Kemudian orang yang sabar, orang yang dermawan, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, ini juga akan menghuni surga Aden. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'du ayat 22 dan ayat 23. Jadi kalau kita menginginkan kita berada dalam surga Aden itu, jagalah stabilitas ketakwaan, banyak-banyaklah beramal soleh, berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah, kemudian bersabar, suka memberi, dermawan, dan selalu membalas keburukan-keburukan orang dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan mendapatkan surga Aden itu. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qusairi, ada seorang tabi'in, ya, tabi'in kecil, karena dia hidup di era peralihan antara tabi'in dengan tabi'in, yaitu Syekh Abdullah bin Mubarak. Menurut kesaksian ulama yang hidup di zamannya, pada saat Syekh Abdullah bin Mubarak akan meninggal dunia, ulama-ulama lain hadir di situ. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak tertawa kecil dan tersenyum-senyum. Setelah beliau tertawa kecil dan tersenyum-senyum, beliau membaca Al-Quran. Yang beliau baca 2 ayat dari surat As-Saffat, yaitu surat As-Saffat ayat 60 dan surat As-Saffat ayat ke-61. Surat As-Saffat ini surat ke-37 di dalam Al-Quran. Apa isi surat As-Saffat ayat 60 itu? Isinya, inna haza lahwal fauzul azim. Sesungguhnya hal ini sungguh benar-benar kemenangan yang agung. Limisli haza, untuk kemenangan yang seperti ini, fal ya'malil amilun, maka hendaklah beramal orang-orang yang berkeinginan untuk beramal. Jadi Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar pada zamannya, meninggal dunia dengan tertawa kecil dan tersenyum-senyum, karena dia bisa merasakan bahwa iman Islamnya, amal solehnya, ridha Allah hadir bersama dengan kematiannya, sehingga malaikat Israel begitu menghormatinya, dan dia mengingatkan kepada ulama-ulama yang hadir menjelang dia meninggal itu, bahwa
persiapkanlah kematian, agar kematian itu adalah kematian yang disertai oleh 3 hal, seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 60 dan ayat 61. Meninggal disertai oleh iman Islam, meninggal disertai oleh amal soleh, meninggal disertai oleh ridho Allah. Ini harus dipersiapkan. Sebagaimana kita ingin hidup baik di dunia ini, kan harus dipersiapkan. Begitu juga kalau kita ingin hidup baik di seberang kematian kita, hidup baik di seberang kematian itu pun harus dipersiapkan sedini mungkin. Jadi sedini mungkin kita mempersiapkannya, maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena apa? Karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Yang perlu kita ingat, ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Kalau sudah saatnya dia datang, hamba itu taubat atau tidak, dia datang. Tapi kalau seandainya seorang hamba sudah bertaubat sebelum ajal datang, maka keberuntungan berada pada pihaknya. Jadi ajal tidak menunggu taubat seorang hamba. Tapi seandainya hamba lebih dahulu taubat dari datangnya ajal, maka keberuntungan ada pada pihak hamba itu. Karena usia kita tidak tahu. Yang terbaring lama sakit tidak pulang-pulang. Yang sehat seger tiba-tiba sudah dipanggil pulang. Kalau begitu, persiapan sedini mungkin untuk menyongsong kematian yang indah menjadi sangat diutamakan. Jangan pernah mengabaikan sekecil apapun amal soleh. Ada uang 1.000 rupiah, bersedekahlah. Karena Nabi berpesan, ittaqun nara walau bisyaki tamratin. Takutlah kamu, selamatkanlah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan membagi separuh dari sebutir kurma. Separuh dari sebutir kurma bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka. Jadi kalau kita ada duit 10.000, ada peminta-minta datang, bagilah 1.000 rupiah. Siapa tahu 1.000 rupiah itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Sekecil apapun amal soleh itu, laksanakan. Kalau kita sedang banyak rezeki, kita minum kopi, ada orang susah, kita bayarkan kopinya. Segelas kopi yang dia minum menjadi darah daging, sepanjang dia hidup pahalanya mengalir kepada diri kita. Sepotong kue yang kita sedekahkan kemudian dimakan menjadi darah daging, sepanjang hidupnya pahala itu mengalir kepada diri kita. Meskipun kadang-kadang kita menganggap ringan. Apalah arti sepotong kue? Apalah arti segelas kopi? Tapi dengan itu
kita bisa masuk ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Hal-hal seperti inilah yang harus terus hidup di dalam batin kita, supaya kita tidak lalai untuk mempersiapkan kematian yang indah, dalam pengertian husnul khatimah, kematian yang disertai oleh iman Islam, disertai oleh amal soleh, dan disertai oleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.